Bagaimana cara saya mendukakan Roh Kudus? Dengan kita tidak mau mengindahkan teguran-teguran firman Tuhan terhadap diri kita. Tetapi ingat, ketika kita mengiyakan, ketika kita sepakat dengan Roh Kudus dengan suaranya, apa yang terjadi? Tuhan pasti sangat bersuka cita. Sama halnya dengan bila seorang berdosa bertobat, seluruh kerajaan surga bersuka cita. Sukacitanya Roh Kudus itu adalah sukacita seluruh surga. Kenapa? Tuhan sangat bangga, sangat bersukacita karena engkau telah kembali kepadanya. Mendukakan hati Roh Kudus menurut Bapa sama dengan gambaran anak yang hilang. Anak yang hilang. Entah itu beberapa hari kita memboroskan pikiran kita dari perkara dunia. Tidak kira berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa tahun, tetapi sama, nilainya sama, kebutuhannya sama, keadaannya sama. Hilang seperti anak bungsu yang hilang. Dan itu mendatangkan duka cita seorang papa. Tangisan yang sangat dalam. Karena itu saya katakan tadi, kasih Tuhan itu tidak akan terpatahkan, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Tolong kita percaya. Tolong kita percaya. Maka saya katakan tolong, supaya kau tetap yakin ada pengharapan di dalam segala kelemahanku. Ada pengharapan di dalam ketidakberdayaanku. Ada kehidupan di dalam segala ketidakberdayaanku. Ada jawaban untuk segala persoalanku. Pemazmur bilang, di hadapan lawanku Tuhan menyediakan hidangan. Apa itu hidangan? Jawaban. Mau berhenti di sini? Atau terus? Terpulang kepada yang penting sudah dapat. Asal jangan dulu. Sudah dapat? Sudah dapat tahu. Itu aja makin. Oke, kita teruskan. Teruskan. Sekejap lagi. Mau habis semua. Saya pikir sampai sini sejak. Sampai sini tak bohong. Ada lagi. Oke, terus. Mari kita baca 23. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di mana? Di dalam apa? Hati siapa? Kita siapa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa yang disediakan untuk kita? Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat 3. Ayo baca kuat-kuat ya. Efesus 1 ayat 3. Selalu kita baca. Sudah dapat? Yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Sekarang 1 Korintus Efesus pasal 1 ayat 3. 1, 2, 3. Terpujilah siapa? Allah. Terus Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga, dan segala berkat yang dijanjikan itu dimeterai dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memeliharanya, Dia menjaganya sampai kita memiliki sepenuhnya, bukan separuh. Tuhan mau kita memiliki sepenuhnya. Haleluya. Oke, saya tidak teruskan penjelasan itu, kita ke bawah.
berfungsi sebagai 1, 2, 3. 1, hak milik. 2, yang ketiga. Oke, sekarang kita ke mengurapi atau diurapi dengan Roh Kudus. Kita sudah bicara tentang dimeterai, sekarang mengurapi. Oke, saya usaha sesingkat mungkin, walaupun sepatutnya banyak penjelasan. Baiklah, kita baca yang berikut. 2, 3. Diurapi Roh Kudus. Sama-sama. 2, 3. Diurapi Roh lebih menekankan kuasa pemeliharaan dan tugas diberikan Roh Kudus untuk memberitakan Injil dan menghasilkan buah roh. Cantik nggak? Cantik. Diurapi Roh Kudus itu berbicara tentang kuat. Minggu lalu kita sudah mengenai tentang kuasa. Amin. Orang yang diurapi Tuhan itu ada kuasa. Orang yang diurapi Tuhan itu mendapat kekuatannya dahsyat. Orang yang diurapi Tuhan itu menggoncangkan kerajaan iblis dan menghancurkan kerajaan iblis. Ketika kita diurapi, siapa yang tidak memaklumi kita? Hanya manusia yang menutup matanya terhadap pekerjaan Allah. Ketika kita diurapi, yang pertama menyaksikan kita bukan hanya surga, tetapi iblis yang adalah musuh kita, yang setiap waktu berusaha mencari jalan untuk mematahkan iman orang Kristen. Tetapi ketika Anda diurapi, itu yang membuat dia sangat takut, gentar. Semakin banyak orang diurapi, semakin banyak orang menerima urapan, semakin banyak orang dilahirkan kembali, semakin banyak orang dimeterai dengan Roh Kudus, kerajaan iblis itu semakin kacau, rapuh, hancur. Harapannya semakin tipis. Tetapi sayang, orang Kristen banyak yang tidak lagi melihat fungsi peranan pengurapan hidup. Saya ingin katakan, urapan itu tidak sebatas berkhotbah di sini, menyanyi di sini, melayani di sini. No, lebih besar, lebih dahsyat daripada bicara kita pergi. Sebab di mana-mana engkau pergi, engkau membawa pengaruh, membawa kesan, membawa identitas yang membedakan. Perbedaan Tuhan bukan hanya dilihat, tapi dirasakan oleh segala kuasa-kuasa di sekitar kita. Bahkan kehadiran kita mengubah kuasa tempat itu. Kuasa kutuk itu diubah menjadi berkat karena Anda di tempat itu. Yang terbelenggu dilepaskan. Inilah kuasa pengurapan. Banyak sekali. Kita baca ayatlah berikut ini. Akan datang sesambung. Halo, Anda masih bersama saya. Amin. 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 Mari kita baca situ. Mengurapi dalam bahasa Ibrani yang ketiga. Mengurapi dalam bahasa Ibrani apa? Yunani apa? Berarti apa? Mengolesi atau menggosok dengan minyak. Terus dan prisma atau prisma yang menggambarkan apa? Atau yang istilah ini juga berhubungan dengan apa? Kristus. Kristus itu siapa? Yang berarti apa? Itu sama dengan Mesias. Mesias dalam bahasa Ibrani yang diurapi artinya. Dalam perjanjian baru, Kristus itu bahasa Ibrani yang berarti yang diurapi. Perjanjian lama 23, PL itu perjanjian lama 23. Biasanya pengurapan untuk satu jabatan, tugas atau memakai minyak yang melambangkan Roh Kudus. Baik,
Baca itu dulu. Baca itu punya tajuk dulu. Ketiga. Pengurapan terhadap Tuhan Yesus ketika ia menjadi manusia. Ini kita baca sejak kamu tahu sebenarnya Lukas 4 ayat 14 23. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yes, ini ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Dan Yesus membacanya dalam bait Allah. Ketika dia telah menjadi manusia, dia mengatakan, akulah itu. Lalu mereka mau melempar Yesus dengan batu. Lalu dia mengatakan, dialah itu. Dan hari ini, Anda percaya bahwa orang buta bisa melihat? Yesus mengutus kita untuk menjadikan mata orang yang buta. Anda yakin? Anda yakin? Katanya tadi percaya diurapi. Yakin? Yakin. Lalu susulan ayat yakin itu apa? Jadilah kehendakmu. Dalam arti kita menutup rasa tidak yakin. Kalau yakinlah Bang, doakan saja. Nanti siapa? Nanti ada orang buta depanmu. Kalau pun tergerak untuk mendoakan dia, lehen saja. Dalam nama Yesus, buta ini berhenti dan kau melihat. Berani? Sekarang tidak berani. Tapi ketika Roh Kudus mendorong Anda lakukan. Saya ulangi, waktu Tuhan mendorong kau berbuat sesuatu, jangan keraskan hatimu. Saya ulangi ya, jangan keraskan hatimu. Kalau kita percaya, lakukanlah. Jadi tidak jadi itu bukan urusan kita. Tapi yang penting kau taat kepada suara Roh Kudus yang mendorong kita melakukan. Bukan hanya soal orang buta, malah yang bersaksi berbicara tentang Injil keselamatan. Terus Kisah Rasul. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 10:38-23, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Hal ini dikatakan tentang Yesus Kristus sebagai Kristus. Mari kita buka Markus pasal 16 ayat 16, 17, 18. Dan sama baca, itu milikmu. Bukan seorang pastor, bukan kepada nabi, rasul, tapi kepada semua orang percaya. Sebelum kita kepada kita sendiri. Ayat-ayat yang kita baca tentang diri kita. Markus pasal 16 ayat 16, 1, 2, 3. Siapa percaya? Oke, belum dapatkan. 2, Markus pasal 16 ayat 16, 17, 18. 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Terus tanda-tanda ini apa? Menyertai siapa? Orang-orang yang percaya. Nabi ke itu, rasul ke itu, imam ke itu. Siapa orang percaya itu? Siapa orang percaya? Saya. Terus tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Terus mereka akan mengusir setan. Mengusir setan. Padamu ada kuasa mengusir setan. Orang yang diurapi ditakut oleh setan, bukan menyembah setan, bukan takut kepada setan. Pasti punya keberanian mengusir setan yang mengganggu orang lain. Terus demi namaku. Nama siapa itu? Demi nama Yesus Anda mengusir. Yesus menunjukkan dirinya lebih besar daripada iblis, dan dia adalah Tuhan yang disembah. Terus mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus mereka akan memegang dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan
dapat terus Mereka akan melampang meletakkan tangannya atas orang sakit sakit dan orang itu akan akan sembuh. Ulama hafal ayat ini dan percaya. Doakan, Tuhan, saya tidak percaya ini sebenarnya, tapi ini perkataanmu. Karena Engkau yang memerintah, maka aku harus melakukannya. Karena ini adalah perintahmu. Amin. Petrus bilang, kami sudah berambat sepanjang malam Tuhan, tak ada seekor ikan pun tak ada. Tapi karena Tuhan yang perintah, maka saya melakukannya. Pada waktu itu apa yang terjadi? Mujizat. Kalau kau melakukan sesuatu karena kau mampu mengimaninya, itu bukan pekerjaan Allah. Setelah itu kau akan sombong. Pengurapan terhadap orang-orang percaya. 2 Korintus pasal 1 ayat 21, 23. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Itu sudah kita baca tadi. Itu pengurapan terhadap orang percaya. Jadi yang diurapi itu semua orang Yang berikut ayat 1 Yohanes terakhir. Saya pikir terakhir kan, Bo? Ya. Oh, ya terakhir. Itu. Jangan terlalu laju. Lapar, Bo. Yohanes pasal 2 ayat 27. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Stop dulu. Tetap ada, tidak akan datang dan pergi. Sekali dia melekat, selama-lamanya janji Tuhan itu melekat. Terus, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ini dihubungkan dengan pengajaran sesat. Ayat sebelumnya berbicara tentang ajaran sesat yang coba mempengaruhi hidup orang-orang yang percaya. Tapi ingat kata Yohanes, pengurapan itu tidak akan pernah pergi daripada-Mu. Percayalah bahwa Roh Kudus yang dalam kamu itu akan memimpin kita pada dalam seluruh kebenaran. Sebab itu dengarlah Dia. Terakhir, 1. Pengurapan adalah satu penetapan pentakisan dalam tugas. Oke. Orang percaya itu dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tapi menderita melayani Tuhan. Yang kedua, pengurapan memberikan surat kuasa wibawa wewenang. pernah kamu dengar bunyi kata? Pada bunyi kata waktu petang, mungkin tidak serentak. Ayo kita kalahkan kata di sini. Wah, masa sama dengan kata? Tersinggung sejak kerja kita ini. Yang kedua, 3. Pengurapan memberikan surat kuasa, wibawa, wewenang. 3. Perlengkapan dan kekuatan kuasa yang nyata. Itulah pengurapan yang kita miliki. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.